Ya alhamdulillah, acara tahlilan 7 hari wafatnya Ibu Titiek Puspa ini memang apa ya? Ya memang harusan untuk tahlilan, tapi itu lebih kami utamakan untuk teman-teman, khususnya ya teman-teman media yang istilahnya ya menanyakan hari ketujuh gimana. Dan memang saya juga apa ya, karena saya terlalu amazing gitu 7 hari ini melihat media sosial itu sepertinya kayaknya orang Indonesia tuh sebetulnya pujangga loh, sebetulnya sastrawan loh, karena mereka bisa mengeluarkan narasi-narasi yang begitu indah yang saya jarang lihat di medsos, ya, TikTok, Facebook dan sebagainya. Saya di TikTok sih lebih banyak, tapi kemudian juga ada yang ngejakin saya dari temennya, ada sajak, ada lagu, dan lagu itu saya sih yakin itu pembuatnya adalah milenial, dan kemudian bahasanya itu tingkat tinggi lah gitu ya. Saya sampai terharu, jadi saya berpikir ini mungkin dia kalau ke pacarnya aja nggak segini sih, dia kalau ke pacarnya nggak segini nih. Dan saya kemudian berpikir, aku suka ngomong sama ibuku, maaf ya, sebetulnya bibit langit apa sih yang kau tanam sehingga kamu, anak cucumu menuai, kalau menurut aku ini tsunami yang kasih sayang. Dan saya bayangkan mudah-mudahan 7 hari itu berlangsung naskah-naskah atau narasi-narasi positif indah yang kayak mau ke langit gitu, itu mudah-mudahan menghapus hoax. Kan dari kalau kata Pak Ustadz kan, sebisa mungkin posting yang baik. Jadi saya berpikir, netizen Indonesia baik-baik kok, pinter-pinter kok, mereka seperti sastrawan, nulisnya wah bukan. Saya nggak hafal sih, teman ada di HP saya. Nggak bisa ngomong, aku speechless. Dengan berpakaian putih-putih dress itu seperti apa sih, Bun? Ya sebetulnya ini keinginan ibu saya sejak 5 tahun lalu. Dia selalu ngomong, kadang-kadang aku nggak nanya gitu, tapi dia, Mbak, nanti kalau aku mati teman-teman yang datang mesti putih ya, aku nggak suka hitam. Jadi maksudnya dia mau supaya yang memang sedih, tapi dia nggak mau membuat teman-temannya sedih terus-menerus. Jadi apa ya, dia ikhlaskan, kemudian on, maju terus, karena memang yang diinginkan oleh ibu saya itu adalah mencintai negeri ini dengan semangat dan tenaga. Khususnya dia berpesan, dia nitip anak-anak, dan memang terlalu banyak ya panutan yang saya harus pelajari. Saya 65 tahun umur saya, tapi rasanya saya belum hatam mempelajari budi baiknya dia, aktivitasnya dia, tutur katanya dia. Kemudian satu ini loh, dia itu berani berkorban untuk menolong orang dalam rangka memanusiakan manusia, khususnya manusia yang lagi berjuang untuk hak hidupnya. Apalagi kalau sama-sama dari orang desa, karena dia di luar kampung, dia ngerasain. Ya contohnya ya seperti cerita Titiek Puspa ini, itu sebetulnya baru kemarin nih saya berpikir, itu sebetulnya cerita naskahnya ditulis oleh Tuhan, pelakonnya adalah Titiek Puspa sama Inul, tapi message-nya itu adalah yaitu tadi memanusiakan manusia, humanitarian, ya kayaknya kalau saya lihat sih pengorbanannya dia lumayan, bukan main sih. Makanya saya bilang sama Inul, ibu saya itu membela kamu melebihi dari dia membela anak-anaknya.
Tapi saya tidak mau melihat dari sisi jealousnya, karena saya melihat bahwasanya ibu saya itu melakukan ini sebagai contoh, juga dicontoh oleh anak cucu saya, bahwasanya demikianlah manusia sejelek-jeleknya itu harus yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, seperti Inul bilang, kalau Eyang bicara tuh sebetulnya nggak cuma teori, praktikal. Nah, silakan tanya sendiri praktikalnya seperti apa. Saya kadang-kadang ikut dari itu, saya segitunya gitu. Yang nggak tahu, yang memang adanya begitu. Jadi saya lama-lama berpikir gini, kita nggak pernah tahu loh, Tuhan itu memasang malaikat tak bersayap di mana? Apa itu di ibu saya? Apa itu di Inul? Di luar dari kita melihat profesi mereka ya, tapi mereka lakon dan mereka memang juga harus yang menjadi storyteller. Karena sampai sekarang kan Inul bercerita ya tentang hubungan dua manusia yang dipenuhi dengan cinta. Cinta di sini bukan cinta blue ya, cinta istilahnya kasih sayang. Nah, dia teruskan ke orang-orang. Jadi istilahnya ini mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk generasi muda yang selalu melihat orang berantem, orang kata-kataan, orang hoax, orang dan sebagainya. Nah, terus satu lagi yang saya lihat, ibu saya itu ya kan kisah cintanya kan 3 kali gagal gitu ya, tapi dia jadikan kegagalan itu sebuah tantangan. Bahkan ada satu yang dia jadikan itu inspirasi dia untuk membuat lagu cinta. Salah satunya liriknya "Kau bercumbu di depanku". That is a true story. Nah, maksudku gini loh, anak-anak muda sekarang ini kan kalau putus cinta kan langsung posting. Jadi maksudnya janganlah naikmu ke tingkat. Ya seperti Eyang juga putus cinta, patah hati, tapi kemudian dia rubah tantangan itu menjadi kesempatan. Bahkan dia berterima kasih kepada 3 suaminya karena sudah berada di skenario kehidupannya dia, episode kehidupannya dia. Ya nggak apa-apa kamu nyakitin, tapi istilahnya itu ternyata memancing inspirasinya dia untuk bisa menulis. Jadi kan bisa dikatakan tujuannya Nah gini, mungkin kalau alhamdulillah sih memang, alhamdulillah. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, kalian harus mengerti ya tentang masalah royalti. Kita bukan memasalahkan royalti di segi ekonominya, tapi kalian mesti menghargai ciptaan dia. Itu loh yang istilahnya kita masuk ke zona royalti dalam rangka kita melestarikan, menjaga ciptaannya dia. Karena kreasi itu kan tidak semua orang bisa. Itu menurut saya yang ngarang tuh mesti an extraordinary person. Jadi kalau menurut saya dia tuh ya extraordinary. Karena dia nggak sekolah, dia nggak bisa nulis note, dia nggak bisa menggunakan alat musik. Ya itu adanya itu gitu. Jadi dan dia orang kampung banget. Tapi royaltinya sampai sekarang masih lancar nggak sih? Apa? Lancar, alhamdulillah. Ya kita ikuti saja peraturan yang ada di negeri ini. Ya, kan negeri ini juga sedang berusaha untuk menengahi, istilahnya untuk membantu agar semua itu tidak double standar. Jadi harus ada standarnya. Dan ya sorry ya, sistem
tim ini istilahnya justru meninggikan harkat kita sebagai komposer, supaya kita jangan seperti ya mohon maaf, jangan seperti nagih-nagih kredit panci gitu loh, lo bayar gue, lo bayar gue, lo bayar gue, jangan gitu, karena udah ada wadahnya. Dan ibu saya itu berteman dengan musika itu sejak dari bapaknya, jadi sudah seperti family best friend, dan memang ibu saya sudah percayakan semua ke musika, ke Wami. Jadi ya mari kita kepala dingin lah gitu ya, semua instrumen. Komposer kan nggak ada penyanyi, sampai mau nyanyiin. Penyanyi kalau nggak ada lagu, bagaimana dia bisa mengekspresikan teknik nyanyinya sehingga dia jadi hasil akhirnya terkenal. Penyanyi dan komposer kalau nggak ada pemain dan musisi nggak bisa, end resultnya tidak bisa optimal. Jadi kita berteman lah semua. Seperti saya berteman dengan Anda sekalian, ya kan? Kita sama-sama kolaborasi cantik. Justru beliau itu yang paling utama, yang paling semangat, yang paling maju duluan, yang paling action duluan. Ya memang demikianlah cintanya dia sama saya. Nah makanya memang juga mungkin waktu Eyang sakit kami memberikan keleluasaan bagi dia, karena saya mesti empati. Ibu saya tuh cintanya sama siapa, dia bahagianya sama siapa. Jadi ya kita tarik ulur ya jadinya. Nah memang ya hari-hari akhirnya memang ditemani, dan saya yakin sih dia berbahagia ya dengan majunya Inul tentunya. Bu Peti sendiri seperti kayak gitu apa ya? Cukup repot juga Banget. Banget. Saya mungkin tidak cukup dengan berterima kasih. Banget. Saya nggak minta, beliaunya aja yang berinisiatif. Jadi ya saya jadi tubuh Eyang boleh dikubur, tapi jiwa dan rohnya itu masih membara di kalbu saya. Saya kadang-kadang tuh suka kewalahan. Jadi kalau kayak kalau handphone itu yang jelek kan cuma kecil gigabyte-nya ya. Ini yang bagus. Nah dia mau ditransfer ke sini gelagapan. Saya kayak orang tenggelam gitu. Karena dia kapasitasnya gede. Saya belum tahu. Tapi ya, karena dia dinyatakan tamat kemarin sama sang penentu, siapa yang bisa nawar? Tapi tugasnya ya insya Allah kami akan saya tuh sebenarnya pengen nangis, pengen apa, tapi kayaknya nggak dikasih kesempatan ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh nih disamperin nih sama paling 3 kali. Jadi ya masa saya kalau ngomong gitu nangis depan kamera kan nggak apa-apa juga. jangan karena kalau saya nangis jadi nggak bisa fokus, tidak bisa memberikan atau menyambungkan message, pesan yang ada di kehidupan dia. Karena menurut saya kehidupan dia penuh dengan makna pesan. It seems like God is talking to me and God is talking to manusia. Bu Peti, seberapa cinta Eyang terhadap anak yatim sehingga hari ini mereka juga ikut hadir dalam untuk Eyang? Seberapa cinta Eyang terhadap anak yatim sehingga mereka hari ini juga ikut hadir juga mendoakan Eyang? Ya kalau anak yatim itu yang nggak cuma istilahnya yang mungkin sehari-hari, tapi Anda bisa lihat bagaimana dia melihat anak-anak muda yang punya talenta itu benar-benar dibina lah gitu. Contohnya aja dulu tahun 1968 apa ya, 68 69 itu kan musimnya Ida Royani, Vivi Sumanti, Ida Kontesa itu masih pada pakai kaos gitu, kalau kaos kaki, kalau
kalau nyanyi. Nah itu dikumpulin ke ibu saya kan dulu rumahnya di Jalan Sukabumi bekas garasi orang, jadi rumah dia. Jadi kalau penyanyi cilik ini datang, ayo tidur tempat tidur dia, saya mana saya di sofa. Ya gitu. Tapi kan saya kan nggak boleh tidak boleh menilai dari angle negatif thinking kan, kita harus positif thinking. Itu yang dirasakan ketika sampai rumah gitu, biasanya ada anak sekarang mungkin suasananya berubah dan kebiasaan-kebiasaan yang beliau lakukan. Ya sebetulnya sih istilahnya kalau kayak orang mabuk, saya mabuk gitu karena saya mesti beradaptasi ya dengan kondisi seperti itu. Cuman ya nggak boleh terlalu melewat lah gitu ya. Ya your life is pada saat akhirnya memilih diceburkan di taman CPNK Tanah Kusir dari Pahlawan itu apa permintaan dari Eyang? Sebetulnya itu bukan taman makan pahlawan loh Mbak. Jadi itu sebetulnya adik saya punya 3 kapling di situ. Di situ ada mertuanya. Nah kemudian dia punya 2 kapling lagi. Ternyata dia pernah ngobrol sama adik saya Ella. Mbak, Dek, aku di tengah deh. Jadi memang percakapan tentang mengubur itu memang udah lama gitu. Cuman saya kan berpikir ya seniman kali lagi arahnya ke situ gitu kan. Saya ini kan bukan anak aja, saya managing director di Puspa Management, tapi juga saya harus kayak jadi sparring partner dia gitu. Kalau dia mau bicara kemana, kita harus bicara kemana sama. Tapi kadang-kadang juga untuk ya istilahnya sekarang ini kan the new world, the new type of business, the new regulation, the way of thinking. Nah itu adaptasi dan saya sering ya ngajarin pelan-pelan lah. Belum suami saya tadi malam langsung tahajud terus pagi jam 5 Perkembangannya apa jawabannya? Perkembangan jawabannya apa? Jawabannya kita ikan lagi menuju ke ikan katanya. kalau Hai Mak. Apakah aku cepet ibu? ya Nggak tahu deh pokoknya dia bilang Mama lagi menuju ke Busteki. Tapi saya nggak dimimpiin belum. Tapi masih mau berharap. Malam lah. Terakhir tuh mungkin apa sih yang mau disampaikan almarhum di sana yang melihat sendiri apa sih yang disampaikan? Apa yang ingin disampaikan mungkin untuk almarhum dia sebagai anak gitu. Mungkin almarhum itu juga mungkin melihat Ya jadi mudah-mudahan tentunya Mama bahagia di sisi Tuhan yang Maha Esa, bertemu dengan orang-orang yang dia pernah cinta, bertemu dengan bapak ibunya. Karena tanggal 24 itu habis dari musika berbagi itu pulang itu dia juga ngomong 24 ya itu kan sakitnya 26 udah bilang Mbak aku dikuburin di sampingnya bapak ibuku aja ya aku diam aja ini arah ngomongnya mau kemana nih dalam hati gue gitu kan tapi kesian ya kamu nanti kejauhan jawab sendiri udah kerasa dan berpakaian putih-putih juga ya. putih-putih kan terakhir itu foto yang itu tanggal 24 loh bukti loh itu 87 tahun karena itu tanggal 24 Maret itu